wabarakatuh. Kembali lagi di KB Home. Oke, pada kesempatan kali ini kalian akan ditemenin sama saya, Kamila, buat ngobrol-ngobrol santai sama narasumber kita, Ayah. Assalamualaikum ya, apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang nonton juga dalam keadaan yang terbaik. Ya, meskipun keadaan sekarang apa-apa susah ya. Oke. Ini nih ya, hari ini tuh aku yang jadi hostnya karena ada pertanyaan dia, ada curhatan juga dari teman-teman gitu yang mau aku tanyain ke Ayah. Ini dilihat-lihat, bukan dilihat-lihat, dirasakan sekarang banyak juga temanku yang curhat dan juga dari Instagram atau YouTube itu banyak kan kita lihat itu ya, berita sekarang itu apa-apa makin susah ya. Itu tuh gimana sih ya, kok bisa gitu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel kita. Insyaallah mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ada pertanyaan tadi. Kenapa keadaan kita kok makin susah? Ya, maksudnya susah bukan pribadi ya, tapi secara keseluruhan. Ya, kesusahan itu pertama memang Allah uji kita. Ya, Allah menguji kita. Ia beluakum fima atakum. Allah menguji dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ada ujian itu berupa kebaikan, ada ujian itu berupa kesulitan. Pertama itu. Yang kedua, bahwa ujian itu atau musibah atau kesulitan itu juga bisa karena disebabkan karena kita sendiri yang mendolimi diri kita sendiri. Jadi bukan Allah yang mendolimi diri kita, karena Allah menciptakan makhluk ini sudah sesempurna mungkin, sudah difasilitasi dengan segala sesuatu yang luar biasa, alamnya dikasih, wajahnya dikasih, tubuh kita dikasih begitu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan kamu dengan sesempurna yang bentuk, kemudian Allah hamparkan bumi yang begini luas sebagai kebutuhan kita ada di dalamnya. Tapi kenapa kita makin sulit? Nah, ada sesuatu yang salah pada diri kita dalam kehidupan, baik individu maupun dalam bentuk masyarakat. Ya. Jadi kata Allah, wa ma dolamahumullah, walakin kanu anfusahum yadlimun. Kata Allah, kami tidak mendolimi mereka, tetapi mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Jadi kesulitan itu disebabkan karena ulahnya manusia itu sendiri. Jadi bukan semata-mata karena Allah berulang-ulang saya sampaikan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Aku berbuat kebaikan, maka ikutilah apa yang aku contohkan, perbuatan kebaikan. Tapi kebanyakan manusia berbuat yang gak baik, maka dia mendolimi diri sendiri, dampaknya susah. Baik ekonomi, hubungan sesama manusia semakin kacau, ya dan sebagainya lah kira-kira begitu. Terus ya, kita nih tahu kan tadi ya bilang ini bisa jadi ujian, bisa jadi juga musibah atau laknat lah ya bahasa kasarnya. Itu kita taunya dari gimana ngukurnya ya? Kalau orang-orang yang beriman dalam pengertian beriman yang beneran, bukan iman-imanan, bukan Islam-Islaman, KTP doang. Ya, pokoknya begitu loh. Kalau orang beriman betul-betul itu diuji. Kenapa? Setiap nabi itu diuji. Ya, walikulli wa kadzalika nabiyyin aduwan. Bahwa tiap-tiap nabi itu diuji dengan musuh-musuh dari jenis manusia dan jenis jin. Nabi aja diuji, kemudian diuji dengan kesulitan. Contohnya Nabi Ayub.
diuji dengan penyakit. Kemudian Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya yang tidak taat. Kemudian Nabi Lut diuji dengan keadaan masyarakatnya, kemudian istrinya, kemudian sampai dengan Nabi Muhammad SAW diuji dengan saudara-saudara, pamannya segala macam. Itu diuji. Apakah itu aja? Bukan. Kalau orang beriman itu diuji, tapi orang yang tidak beriman itu boleh jadi bukan disebut ujian, ya bisa jadi disebut itu. Ya, makanya mengukurnya dari mana? Lihat dirinya aja sendiri masing-masing. Selama ini kita sudah belum dekat kepada Allah. Selama ini benar nggak kita keimanan kepada Allah? Gitu. Jadi ukurnya dari situ. Tapi bisa jadi itu yang ditimpakan tuh mungkin bisa sama ya. Sama. Dalam ayat lain juga dikatakan oleh Allah bahwa aku akan menimpakan azab yang tidak hanya mengenai orang yang dolim saja di antara kamu. Jadi kita orang beriman bisa kena gara-gara itu. Berat ya. Iya, makanya karena untuk itulah kalau ada orang maksiat satu orang itu harus dibenahi karena dia akan mendatangkan azab Allah yang akan menimpa orang yang baik-baik saja bisa kena. Pantesan kadang rasanya udah berusaha gitu ya, cuma berusaha mendekatkan diri, cuma kok masih aja apa-apa susah, ekonomi susah gitu. Terus sosial masyarakatnya juga sekarang semakin individu ya gaya hidupnya yang sudah hedonis itu ya. Karena begini, kita kan hidup dalam satu wadah yang sama yaitu bumi Allah. Ya. Bumi Allah tuh sebarat meja ini. Kalau di sini digerakkan, di sana kan goyang. Nah, di sini ada yang maksiat, di situ juga kena dampaknya. Sama. Di bumi bagian mana ada yang maksiat, ya kita bisa saja kena dampaknya. Kenapa? Karena itu tadi bumi yang sama, dalam wadah yang sama. Ya, bumi Allah. Jadi hendaklah kita sebagai orang beriman terus introspeksi. Jangan sampai itu terjadi. Tadi dalam surat Allah jelaskan ya, insyaallah salah surat 16 ayat 33. Allah tidak mendolimi diri mereka, tetapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Boleh nggak ya saya buka Quran ya biar makin jelas tuh buat teman-teman semuanya. Kalau ada baca coba. Surat berapa tadi ya? Surat An-Nahl ayat 33. An-Nahl ayat 33. Nah, itu 16 ya. Iya. Di keluarga belajar udah diajarin suruh ngapalin ya. 33. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang mereka orang kafir tunggu selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru mereka lah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma dzalamahumullah, ya. Allah tidak menzalimi diri mereka. Ya. Tetapi dilanjutkan diri mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu Allah tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Banjir bukan Allah yang membuat kerusakan, karena ulah mereka. Ada sebuah hukum namanya sebab akibat. Kalau kamu begini nanti begini. Kalau kamu itu hukum Allah. Jadi kalau kamu bikin kerusakan, kamu akan mendapatkan konsekuensi dari kerusakan itu. Kamu buat kedoliman, kamu akan dapat konsekuensi dari kedoliman kamu itu begitu. Jadi nggak ujuk-ujuk Allah ngasih bencana gitu semua Allah. Nggak ada ceritanya gitu. Allah tuh nggak mungkin mendolimi hambanya. Berarti termasuk bencana alam segala macam. Ya, karena ulah manusia, dolim, ya, serakah, tamak, rakus, dan sebagainya. Diambil ya. Eksploitasi sesuatu yang tidak boleh, kemudian untuk kepentingan diri dan golongannya sendiri, wah macam-macam. Jadi ya kita harus terus ya. Apa langkahnya ya? Kita harus kayak gimana nih? Udah sadar ini. Ya, pertama harus taubat. Taubatan nasuha. Kita harus kembali membenahi diri. Kalau bahasa orang Jawa, kapok
Kudu harus kapok. kudu kapok ya terhadap kedoliman yang kita selama ini lakukan, baik itu sifat personal individu maupun berjamaah dalam bentuk yang luas masyarakat. Jadi kalau kita sudah mendolimi diri kita sendiri, mendolimi alam semesta ini dengan pembalakan hutan, dengan mengeksploitasi yang di luar kapasitas yang harusnya dilakukan, kemudian tindakan tamak, rakus, serakah, kemudian juga curang di dalam berbisnis, umpamanya juga monopoli. Pokoknya yang melanggar aturan Allah dan yang dicontohkan Rasulullah itu tinggalkan, syaratnya taubat. Munibina ilaihi wa kembali kepada Allah dengan bertaubat. Insya Allah nanti akan dibenahi lagi. Tapi kalau nggak taubat, ya udah bisa jadi tambah parah dari ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas sama wal ardh dan seterusnya. Kalau sebuah penduduk negeri bangsa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi sebaliknya, kalau mereka berbuat kerusakan di alam semesta, akan mendapatkan konsekuensi musibah yang besar. Jadi sekarang bertanyalah kita pada diri kita dan pada masyarakat kita semua ini. Sudahkah kita berbuat kebaikan? Kalau belum, ya segera berbuat kebaikan supaya alam ini segera dibuat baik lagi oleh Allah. Ya. Jadi kita lakukan yang namanya regenerasi, kalau bagi generasi, kemudian kalau recovery, ya perbaikan dan sebagainya lah. Kita harus membenahi dari segala sisi. Kemudian mana yang paling utama dibenahi? Bukan ininya saja, ini biasanya sombong, tapi ini hatinya, jiwanya bersihkan. Ini kita tuh kebanyakan sekolah ini yang dikejar, pendidikan ini, teknologi ini, sombong, merasa udah hebat, tapi ini nggak dibenahi. Hatinya iri, dengki, syirik, ya kan, suka, ya begitulah. Gimana mau bener? Makin pintar makin minter. Makin pintar makin jahat. Gitu. Kenapa? Karena ini nggak dibenahi. Jadi yang paling utama, benahilah diri kita dulu, ini jiwa kita. Bukan ini. Orang tuh nomor satu ini, otak. Nggak bisa. Dari segala sisi ya harus kita mulai memperbaiki diri semuanya. Soalnya kalau kita rasa itu dari segala aspek sekarang udah ya gitu. Semuanya aspek hidup manusia itu kan aspek ekonomi hancur, aspek sosial kacau hubungan manusia dengan manusia lain, aspek politik ini lagi lebih parah lagi. Orang manusia satu sama lain itu semaunya aja, udah nggak peduli, ini yang penting menang, yang penting halal menurut dia, bukan halal menurut Allah. Kemudian lagi aspek apa saja sudah kehidupan kita udah carut marut dari berbagai aspek. Berarti kita semua memang harus pertama memperbaiki diri, tanyakan pada diri sendiri dulu ya. Tanyakan pada diri sendiri dulu, harus mulai dari saking banyaknya ini, harus dibenahinya dari mana ini ya. Ya itu tadi ayah selalu bilang ku anfusakum, dari dirimu sendiri, dari diri kita dulu. Wa ahlikum, baru orang yang terdekat. Jadi jangan ngomongin orang lain tinggi-tinggi, termasuk pemimpin. Benahi dirinya sendiri dulu. Jangan nyuruh orang lain suruh benahi, dirinya aja sembrono pemimpin di mana saja, pemimpin internasional maupun lokal. Benahi ini loh, jiwanya udah bersih belum? Tujuan dia melakukan kebijakan ini, kebijakan itu, bener nggak itu untuk kemaslahatan banyak orang? Apa untuk keserakahan, ketamakan, hanya gengsi? Benahi itu, gitu baru insya Allah. Karena pada dasarnya hidup itu enaknya bersama-sama, senang bersama-sama, susah bersama-sama, itu enak.
Jangan senang dia sendiri, dia kuasai, orang lain susah bodo amat, bukan saya ini, bukan keluarga saya ini. Nah, ini manusia model kayak gini nih. Ya, sekarang banyak Yang gitu membuat ya. dunia jadi kacau itu manusia model gitu. Coba kalau kayak kita sama gitu, senang bareng-bareng, susah bareng-bareng, hidup bersama-sama. Itu nahnia, bukan anania, kekitaan, bukan keakuan. Allah mengajarkannya begitu, Islam mengajarkannya gitu. Tapi kebanyakan orang Yang penting aku. saya udah kaya, orang lain susah bodo amat. Nanti sekalinya kita mau berbagi, ya tujuannya pamer, Iya. ya, untuk supaya dipandang orang, supaya dianggap wah orang sugi, orang apa begitu, ya. Jadi tidak ada ketulusan hati yang begitu. Makanya kalau kita membangun kehidupan ini dengan tujuan selain lillah, pasti tambah rusak. Walaupun kelihatannya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebenarnya hatinya supaya dipandang, supaya dinilai oleh orang lain, supaya dianggap. Itu basa-basi. Banyak sekali. Allah tahu isi hati kita. Ya. Iya. Orang yang bohong begitu ya. Gitu. Terima kasih Ayah, alhamdulillah penjelasannya nih insya Allah detail ya, tapi masih kurang pastinya. Kalau episode selanjutnya kita akan bahas ini lagi ya. Biar lebih detail lagi ya, harus kayak gimana sebenarnya biar ini tuh apa ya, pasti teman-teman juga ngerasain hidupnya tuh sekarang kayak kalau nggak pandai-pandai bersyukur pasti susah banget sekarang ya. Kita segala macamnya dipersulit, apa-apa dipersulit gitu ya. Tapi memilah jangan susah wajahnya. Iya, saya enggak lah ya. Jangan susah-susah lah. Nggak usah terlalu susah wajahnya. Nggak boleh ya. Wajahnya harus tetap semangat sesulit apapun kita. Harus terus Kenapa? semangat ya. Orang itu tergantung perasaannya, pikirannya. Kenapa? Allah tergantung perasaan hambanya kepada Allah. Jadi kalau kita optimis Allah kasih, ya. Tapi kalau ikut pesimis juga, udah orang pada kacau kita juga ikut pesimis, tambah kacau. Justru orang hari ini di luar sana itu butuh sosok yang bisa menginspirasi. Dari sini nih, dari forum ini nih. Hei saudara-saudara semua, para pemirsa, jangan berkecil hati. Jangan dengan wajah yang sedih, ya, semangat, optimis dalam hidup itu. Semangat terus. Ya, sehingga apa? Nanti Allah kasih jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Yakin. Karena kalau kita pesimis, Allah juga kasih. Nah, itu kan doa, ya. Jadi kita optimis terus, insya Allah. Insya Allah. Semangat terus. Negeri ini, alam ini akan merubah keadaan kita. Ayah yakin, ayah sangat. Nanti Allah gantikan orang-orang yang dolim dengan orang-orang yang terbaik yang Allah punya, yang bisa membenahi dari dirinya dulu, keluarganya, baru yang lebih luas lagi. Gitu. Insya Allah. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ya ini buat menginspirasi kita semua untuk kita semua bergerak ya. Ya, kita semua harus melakukan perubahan ya, mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan kalian semua setelah menonton ini dan juga biasakan tonton dari awal sampai akhir biar nggak salah paham, biar nggak gagal paham. Jangan cuma baca judulnya doang, tapi tonton, oke? Dan share juga ke teman-teman kalian semua. Ya, jangan lupa subscribe juga dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.